Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BK Palembang, kelompok 2, akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa emosi serta moral. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri yaitu Indri Titis Fitria sebagai moderator. Yang kedua, Zakia Anissa. Yang ketiga, Fitria Fatrika. Yang keempat, Rahma. Yang kelima, Muhammad Bantan Perkasa. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ke bawah ya. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan intelektual anak dan remaja. Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual atau kognitif, yaitu yang pertama, tahap sensori motoris, yang kedua, tahap praoperasional, yang ketiga, tahap operasional konkret, dan yang terakhir, tahap operasional formal. Setiap tahapan memiliki karakteristik tersendiri sebagai perwujudan kemampuan intelek individu sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan intelektual tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik tahap sensori motoris. Tahap sensori motoris ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. A. Segala tindakannya masih bersifat naluri. Yang B, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Lalu yang C, individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman, tetapi belum mampu untuk mengkategorikan pengalaman. Lalu yang D, individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Sebagai upaya lebih memperjelas karakteristik tahap sensori motoris ini, Piaget merinci lagi tahap sensori motoris ke dalam 6 fase dan setiap fase memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang pertama itu fase pertama dari usia 0 sampai 1 bulan, memiliki karakteristik sebagai berikut. Individu mampu bereaksi secara refleks, individu mampu menggerak-gerakkan anggota badan meskipun belum terkoordinir. Yang ke-C, individu mampu mengasimilasi dan mengakomodasikan berbagai pesan yang diterima dari lingkungannya. B. Fase kedua, dari usia 1 sampai 4 bulan. Memiliki karakteristik bahwa individu mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan hereditas. Lalu yang ke-C, fase ketiga, dari usia 4 sampai 8 bulan. Memiliki karakteristik bahwa individu mulai dapat memahami hubungan antara perlakuannya terhadap benda dengan akibat yang terjadi pada benda itu. Lalu yang D, fase keempat, 8 sampai 12 bulan. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Individu mampu memahami bahwa benda tetap ada meskipun untuk sementara waktu hilang dan akan muncul lagi di waktu lain. Yang B, individu mulai mampu mencoba sesuatu. Yang C, individu mampu menentukan tujuan kegiatan tanpa tergantung kepada orang tua. Lalu yang E, fase kelima, dari usia 12 sampai 18 bulan. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Individu mulai mampu untuk meniru, individu mampu untuk melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancar. Lalu F, fase ke-6, dari usia 18 sampai 24 bulan. Memiliki karakteristik sebagai berikut.
A. Individu mulai mampu untuk mengingat dan berpikir. Yang B. Individu mampu untuk berpikir dan menggunakan simbol-simbol bahasa sederhana. Yang C. Individu mampu berpikir untuk memecahkan masalah sederhana sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang D. Individu mampu memahami diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Kedua, karakteristik tahap pro-operasional. Tahap pro-operasional ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. A. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang B. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Yang C. Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. Yang D. Cara berpikir individu bersifat egosentris ditandai oleh tingkah laku sebagai berikut. 1. Berpikir imajinatif. 2. Berbahasa egosentris. 3. Memiliki ego yang tinggi. 4. Menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. Dan 5. Perkembangan bahasa mulai pesat. 3. Karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja, atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah tampak sistematis dan logis. Dalam memahami konsep, individu sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. Artinya, mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati dan atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. Lalu yang keempat, karakteristik tahap operasional formal. Tahap operasional formal ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. A. Individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang B. Individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. C. Individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Yang D. Individu bahkan mulai mampu membuat perkiraan di masa depan. Yang E. Individu mulai mampu untuk mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri sendiri tercapai. Yang F. Individu mulai mampu membayangkan peranan-peranan yang akan diperankan sebagai orang dewasa. Lalu yang terakhir, individu mulai mampu untuk menyadari diri, mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungannya dan seseorang dalam masyarakat tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Saudara Bantun. Kepada Bantun dipersilakan. Sepertinya Bantun lagi terkendala sinyal. Materi Bantun akan digantikan oleh Fitria Fatrika. Kepada Fitria Isu-isu permasalahan perkembangan intelektual anak dan remaja. Menurut perkembangan kognitif Piaget dalam Sandrock 2003, anak atau remaja mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang berlangsung pada usia 11-15 tahun. Pada tahap pemikiran operasional formal, seorang anak atau remaja mampu berpikir lebih abstrak, idealis, dan lebih logis daripada pemikiran seorang anak-anak. Selain abstrak, anak-anak atau remaja mulai berpikir ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain, dengan cara membandingkan diri mereka dan orang lain dengan standar ideal. Selain itu, remaja juga mulai berpikir lebih logis. Menurut Hooks dalam Sandrock 2003, seperti ilmuwan
yang menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis. Sehingga pada masa ini, seorang anak atau remaja suka mencoba-coba sesuatu atau situasi yang baru. Bila anak dan remaja kurang mendapatkan pengalaman dalam pengambilan keputusan, maka kemampuannya dalam mengambil keputusan tidak akan berkembang. Untuk itu, anak atau remaja perlu memiliki lebih banyak peluang untuk mempraktekkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. Pada anak-anak yang intelektual atau nakal, kemampuan dalam pengambilan keputusan ini tergolong rendah karena kurangnya pengalaman yang didapatkan. Masalah dalam perkembangan kognitif anak atau remaja lainnya adalah munculnya egosentrisme remaja yang menggambarkan meningkatnya kesadaran diri dan meyakinkan anak atau remaja bahwa orang lain memiliki perhatian amat besar sebesar perhatian mereka sendiri terhadap perasaan dan keunikan pribadi mereka. Menurut tes Margaret dan Adam dalam Sandrock 2003. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya implikasi perkembangan intelektual anak dan remaja terhadap proses pendidikan. Yang pertama, implikasi intelektual dalam memecahan masalah. Seseorang remaja yang memiliki pengembangan intelektual yang bagus dalam dirinya tentu akan bisa memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Seorang yang perkembangan intelektualnya bagus akan mengerti dan bisa mencarikan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapinya, dan juga bisa mengambil tindakan perbaikan agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Yang kedua, implikasi intelektual dalam menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. Implikasi ini merupakan tingkat intelektual yang menggunakan daya cipta sebagai hasil kreativitas yang diperoleh melalui perkembangan intelektual remaja tersebut. Yang ketiga, implikasi intelektual dalam menemukan sesuatu yang baru dalam proses belajar. Tentunya tingkat intelektual seseorang sangatlah dibutuhkan. Salah satunya adalah dalam hal menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut diperoleh dari hasil perkembangan intelektualnya dalam meneliti atau memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, implikasi intelektual dalam kemampuan menggunakan pengetahuan. Seseorang remaja yang memiliki kemampuan atau perkembangan intelektual yang baik tentunya akan bisa menggunakan kemampuan pengetahuan atau pendidikan yang ada dalam dirinya untuk digunakan dalam kehidupan yang nyata. Yang kelima, implikasi intelektual dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita bangun dengan siapapun. Karena dengan adanya komunikasi ini, semua masalah yang timbul atau yang akan timbul akan bisa teratasi. Begitupun dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh remaja, akan berpengaruh juga dalam kemampuannya mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya. Yang keenam, implikasi intelektual dalam memahami orang lain. Kemampuan memahami orang lain bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Begitupun dengan sebaliknya. Namun jika sobat remaja semua memiliki intelektual, maka sebisa mungkin harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang lain dari diri Anda maupun lingkungan Anda. Yang ketujuh, implikasi intelektual dalam pengembangan minat. Salah satu implikasi dari perkembangan intelektual remaja dalam hal pendidikan adalah orang lain bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Begitupun dengan sebaliknya.
Namun, jika sobat remaja semua memiliki intelektual, maka sebisa mungkin harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang lain dari diri Anda maupun lingkungan Anda. Yang ketujuh, implikasi intelektual dalam pengembangan minat. Salah satu implikasi dari perkembangan intelektual remaja dalam hal pendidikan adalah dalam hal pengembangan minat yang sobat. Jika sudah berawal dari minat, maka Anda akan lebih tertarik atau merasa terpacu untuk menggerakkan sesuatu untuk menghasilkan kepuasan yang diharapkan. Yang kedelapan, implikasi intelektual dalam pengembangan sosial. Implikasi perkembangan intelektual ini juga sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan nilai atau sikap sosial yang ada dalam diri seseorang yang sobat. Karena mampu bergaul atau berbaur secara sosial dengan semua golongan masyarakat adalah sesuatu atau pendidikan yang penting bagi seorang remaja. Yang kesembilan, implikasi intelektual dalam menunjukkan simpati. Mampu menunjukkan simpati tentunya juga harus menggunakan intelektual di dalamnya, karena intelektual tersebut sangatlah luas cakupannya. Dengan adanya simpati yang Anda tunjukkan kepada orang lain, maka tidak akan menutup kemungkinan orang lain pun akan melakukan hal yang sama nantinya buat Anda. Untuk itulah, seorang remaja harus mengembangkan intelektualnya. Yang terakhir, yang ke-10, implikasi intelektual dalam kematangan bersikap. Pandai dalam bersikap adalah salah satu wujud dari perkembangan intelektual seseorang remaja dalam pendidikan. Matang bersikap ini berarti mampu mengkondisikan diri dan sikapnya dalam semua situasi yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 kelas Palembang. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.